warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Afifa. Oke, karena di konten-konten sebelumnya kita itu sudah janji mau bikin video pengalaman kita di Tanah Suci. Jadi pengalaman ibadah haji mandiri atau muqaddiyah. Kita akan sharing karena hari ini saya tidak sendiri, ditemani oleh suami. Halo, ini suami saya dan kameramen saya. Cerita saya nanti bisa buat inspirasi teman-teman yang akan berangkat haji atau bisa buat pertimbangan pilihan nanti mau ikut KBIH atau non KBIH. Nah, kita cerita dari mulai pendaftaran ya. Jadi pendaftaran itu kita urus sendiri semuanya, dari kita ke Departemen Agama, ke Depak Kabupaten sampai ke bank yang melayani ibadah haji. Itu pada tahun 2011. 2011 kita daftar di bank tersebut, dan setelah dapat nomor porsi kita dapat nih nomor kuota haji, nomor porsi. Setelah dapat nomor porsi kita diberitahukan berapa masa tunggu yang harus kita selama proses ini. Nanti kita dapat nomor porsi dan masa tunggu. Oke, tadi sudah kita bercerita setelah pendaftaran, otomatis kita akan dapat porsi haji. Nah, setelah porsi haji nanti kita dapat pemberitahuan masa tunggu berapa tahun masa tunggu kita, karena kita daftarnya tahun 2011. Saat itu diperhitungkan sekitar tahun 2019 kita akan berangkat. Jadi kalau dihitung sekitar 9 tahun. Jadi perkiraan di situ itu pun belum kepastian, memang kita diberitahu perkiraannya tahun segitu, bisa kurang, bisa mundur. Jadi selama rentang waktu itu kita hanya menunggu, dan memang kita tunggu. Ya, harus menunggu. Hingga pada tahun 2019 pada hari tapi sebelum itu sebenarnya kita juga sempat lupa sudah ke tahun keberapa, sehingga kita juga ngecek lagi ke Depak Rembang. Kita tanya lagi di situ tahun jadinya kita positifnya akan berangkat tahun berapa, karena kita memang lupa. Jadi kita tanya lagi dan memang masih tetap tahun 2019. Jadi waktu itu mungkin kira-kira kurang 2 tahun lagi. Dan setelah itu kita masih menunggu lagi selama 2 tahun itu. Oke, selama masa tunggu itu kita juga nanti kalau mau pemberangkatan juga ada pemberitahuan nih dari Depak Kabupaten, koordinasi pihak KUA kecamatan tentunya. Jadi kita itu nggak perlu khawatir takut nanti nggak ada pemberitahuan atau apapun, enggak. Tetap pemberitahuan itu ada dari pihak Depak Kabupaten berkoordinasi dengan tim KUA kecamatan, seperti itu. Tahun berapa tahun ini jadi berangkat atau tidak, seperti itu Ya. Nah, setelah masa pemberitahuan itu nanti kita juga akan dikoordinasi oleh tim KUA kecamatan. Tim KUA kecamatan ini nanti akan koordinasi nih kepada calon jamaah haji. Apa saja nih pemberkasan yang perlu kita lengkapi, mungkin dari paspor atau dari segi kesehatan, vaksin atau pemberkasan yang lain. Nah, selama pemberkasan itu pun kita tetap koordinasi antara saya dan calon jamaah haji yang lainnya bersama tim KUA kecamatan. Jadi tidak diurus sendiri-sendiri. Tim KUA kecamatan akan mengkoordinir semua keperluan dan kita akan berangkat bersama-sama bersama tim KUA kecamatan, seperti itu. Itu yang kita alami Yang kita alami loh ya. Berbeda dengan yang jamaah dari daerah lain. Kita yang dari Rembang memang pada waktu itu kita ketika pengurusan pemberkasan untuk paspor dan persyaratan lain memang kita ada istilahnya bareng-bareng dengan jamaah yang lain. Nah, jadi walaupun diurus sendiri, tetap
koordinasi dengan tim kecamatan. Jadi alhamdulillah tidak ada pemberkasan yang terlewat, informasi yang terlewat kepada semua calon jamaah haji. Ya. Oh iya, mungkin nanti akan berbeda lagi ya, mungkin dari pemberkasan yang lainnya dengan yang KBIH, karena kita non KBIH, pemberkasan semua kita lakukan sendiri dan diinformasikan dari tim KUA kecamatan tentunya seperti itu. Nah, selama masa pemberkasan itu pun kita nanti dapat manasik haji nih dari tim KUA kecamatan. Dari tim KUA kecamatan sendiri itu memberikan manasik haji pra pemberangkatan. Nah, selama kita melakukan manasik haji itu calon jamaah haji ini dapat surat undangan dari KBIH yang ada di daerah tersebut. Nah, karena undangan itu nanti menentukan nih mau ikut KBIH atau non KBIH. Kalau ikut otomatis menghadiri undangan yang telah diberikan seperti itu. Tapi karena kita memilih non KBIH atau haji mandiri, kita tidak menghadiri undangan yang diberikan oleh tim KBIH. Artinya itu undangan untuk mendaftar menjadi jamaah yang ikut KBIH. Nah, seperti itu. Nah, selama rentang waktu itu, selama manasik haji pun kita nanti juga dapat pembekalan manasik ya dari tim KUA kecamatan dan manasik dari kabupaten. Jadi haji apa sih dari rangkaian haji yang perlu kita ketahui, nanti dari proses pokoknya tentang manasik-manasik yang perlu kita ketahui tentang haji yang kita ketahui ya, seperti itulah intinya. Nah, setelah itu kita juga dapat manasik haji dari tim KUA kecamatan dan tentunya dari Departemen Agama Kabupaten. Nah, selama kita dapat bimbingan manasik itu, tentunya kita juga nanti diberi pembekalan nih rangkaian-rangkaian yang perlu kita ketahui selama kita nanti akan melakukan rangkaian haji. Jadi pembekalan itu sangat bermanfaat ya buat calon jamaah haji. Ya, artinya sebagai pemula kita kan berangkat haji tapi belum pernah mengetahui medannya seperti apa dan apa yang akan kita lakukan, walaupun sebelumnya kita pernah belajar tentang teori-teori atau tata caranya, tetapi kan kita sama sekali belum pernah melakukan karena memang haji yang pertama. Insya Allah kalau ada kesempatan bisa melanjutkan yang kedua dan ketiga, tapi untuk yang pertama para jamaah haji atau rombongan kita itu semuanya baru pertama kali. Jadi ya untuk pembekalan itu pasti wajib harus dikasih pembekalan, walaupun kita pernah belajar sendiri, kita belajar dari yang lebih berpengalaman itu ya. Jadi pembekalan dari tim KUA dan kecamatan. Namanya apa itu yang memberi manasik? Yang memberi manasik ya tutor. Ya, semacam tutor, petugas manasik. Petugas manasik ya. Oke, nah selama kita mendapatkan manasik, tentunya kita juga nanti dapat manasik lagi dari tim kabupaten. Nah, selama manasik ini tuh lebih ke pemantapan lagi ya, karena kita pengulangan untuk dari manasik kecamatan ke manasik kabupaten. Pemantapan nanti bisa tanya jawab juga dengan apa ya, pembicaranya. Jadi kita apa saja yang belum kita paham atau apa yang perlu kita ketahui lagi seperti itu. Jadi insya Allah informasi itu bermanfaat bagi calon jamaah haji. Nah, satu lagi nih yang perlu kalian tahu. Jadi para calon jamaah haji selama melaksanakan manasik ini nanti juga ada namanya tim pembentukan regu nih, regu, karu dan karom oleh petugas jamaah haji. Nah, fungsinya karu dan karom ini adalah untuk mengkoordinasi kita, ya calon jamaah haji ketika kita nanti berada di tanah suci. Nah, salah satunya ini ada Pak Karu, mantan Pak Karu. Ya, yang kita alami memang waktu kita
manasik haji yang terakhir di kabupaten, pada waktu itu saya sama sekali belum tahu, nggak ada pemberitahuan apa, tiba-tiba dipanggil dan ditunjuk sebagai ketua regu. Jadi waktu itu ya saya sendiri maksudnya ketua regu itu apa, saya juga belum tahu. Tiba-tiba dipanggil, terus habis itu nanti dikasih pembekalan. Oke, nah kalau biar teman-teman tahu nih ya, tugas dari ketua regu ini apa sih? Jadi buat gambaran aja sih buat teman-teman. Gambarannya kalau mungkin teman-teman yang pernah ikut berkemah ya, kemah pada waktu sekolah, zaman sekolah itu kan kita setiap kemah itu kan ada regu. Nah, ketuanya itu namanya ketua regu, yang mana tugasnya ya memonitor, mengawasi dan ya mengkoordinir kerja tim atau mungkin kegiatan pada satu kelompok itu. Misalnya ada pengumuman, ada kewajiban yang harus dilakukan, misalnya ada rapat atau apa, atau mungkin pemberitahuan yang perlu disampaikan kepada seluruh jamaah, itu melewati ketua regu. Begitu juga nanti beberapa regu di atasnya nanti ada namanya ketua rombongan atau karom. Dan yang di atasnya lagi ada namanya ketua kloter, yang mana itu untuk kelompok terbang satu pesawat. Itu sekitar ada 300 lebih. Jadi 360. Nanti setiap satu regunya terdiri dari 11 orang, ada satu ketua regu dan 10 anggota. Jadi kekhawatiran takut mungkin nanti informasi tidak tersampaikan dengan keseluruhan, nggak perlu khawatir, karena memang di situ dikoordinasi sangat baik oleh tim pembimbing haji atau tim haji yang telah ditunjuk seperti itu. Paus bisa. Nah, setelah selesai melaksanakan manasik haji, tentunya kita akan melalui pemberangkatan ke tanah suci, karena dulu kita itu datangnya di Madinah dulu ya, di Madinah ke Bandara Madinah. Kita akan melaksanakan adbain, sholat adbain selama 8 hari. Kita melaksanakan sholat arba'in itu kisaran 40 kali jamaah ya. Setelah selesai dihitung 8 hari. Nah, setelah itu pun nanti juga ketika kita akan masuk Raudhah pun, karena pengalaman kita masuk Raudhah itu ada aplikasi khusus atau apa namanya istilahnya ya? Tasreh atau surat izin, otomatis dari pihak pembimbing haji membuat berkoordinasi kepada jamaah haji, calon jamaah haji, mengkoordinasikan bagaimana caranya agar kita semua bisa mendapatkan kesempatan masuk ke Raudhah. Jadi nggak perlu takut, karena masuk Raudhah sekarang agak susah ya, karena perlu tasreh juga. Ya perlu khawatirnya kalau nggak bisa masuk. Oleh karena itu kita harus persiapan biar kita nanti mendapat kesempatan untuk bisa masuk, harus mendapatkan tasreh dan harus koordinasi, harus tanya. Paling kalau kita jamaah hanya kepada karu. Kalau karu sudah nggak ada jawabannya, juga tanya karom sampai ke ketua kloter. Kita harus ada kepastian bisa masuk, karena yang kemarin saya udah berkali-kali ngantri nggak pernah berhasil, hanya berhasil sekali, itu pun dikoordinir dengan satu kloter. Karena itu kita perlu koordinasi dengan tentunya dan perjuangan tentu saja. Tentu. Kalau saya 3 kali bisa masuk ke Raudhah, tapi dengan perjuangan yang sangat ekstra tentunya, karena di situ berdesak-desakan dengan calon jamaah haji dari beberapa negara. Nah, itu makanya fungsinya tasreh. Kan katanya kalau untuk jamaah sebelum kita itu masuk tanpa menggunakan aturan seperti itu. Jadi mungkin yang dulu-dulu sebelum kita bisa masuk dengan mudah, tapi ketika angkatan kita waktu mau masuk ke Raudhah memang penuh dengan perjuangan. Ada yang berhasil berkali-kali, ada yang sama sekali belum bisa, kecuali yang bisa masuk dengan dikoordinasi dengan kloter masing-masing itu seperti saya. Saya pernah mengantri dengan jamaah rombongan Afghanistan itu
udah lama sekali sampai ujung, ternyata mereka juga nggak memiliki tasreh. Akhirnya semua nggak bisa berhasil, termasuk saya akhirnya nggak bisa masuk juga. Nah, seperti itu kalau yang saya alami. Mungkin untuk yang teman-teman lain mungkin punya pengalaman yang berbeda-beda. Oke, nah selama itu kita selesai melaksanakan arba'in, tentunya kita akan berangkat ke kota Mekah untuk melaksanakan rangkaian haji. Nah, setelah kita sampai di kota Mekah, tentunya kita akan melaksanakan umrah wajib nih. Lagi-lagi sesuatu yang wajib perlu koordinasi. Nah, salah satunya kemarin yang saya alami itu tentunya dari pembimbing haji mengkoordinasikan kepada semua calon jamaah haji untuk melaksanakan dan melaporkan sudah melaksanakan umrah wajib atau belum. Nah, kalau belum pun nanti dari pembimbing haji juga akan mengkoordinir lagi bagaimana caranya agar calon jamaah haji itu bisa melaksanakan kewajibannya. Nah, seperti itu. Jadi ketika dari Madinah kita persiapan pagi-pagi pada waktu itu, kalau kita itu setelah sholat subuh kita semuanya langsung siap masuk ke dalam bis untuk menuju Bir Ali. Jadi kita sebelum berangkat di sana sudah langsung memakai baju pakaian ihram semuanya. Jadi untuk persiapan melakukan umroh. Sehingga kita dalam perjalanan menuju Mekah kita mampir dulu ke Bir Ali untuk mikot dan niat ihram di situ. Kemudian lanjut ke Mekah sekitar berapa jam itu? 4 jam naik bis. Jadi dalam keadaan sudah berihram untuk melaksanakan umroh wajib. Setelah tentunya melaksanakan umroh wajib, kita juga melaksanakan rangkaian mungkin dari jamaah wajib, sholat wajib tentunya. Nah, kalau ini pengalaman saya ya, mungkin dari karena teman-teman saya ini kebanyakan dari KPIH, mungkin anggapan mereka bahwa kalau semua kegiatan baik itu kegiatan seperti jamaah dan lain-lain itu dikoordinasi dengan tim KPIH, tapi kan tidak semua kegiatan itu kan harus dikoordinasi dengan KPIH. Mereka beranggapan seperti itu, loh KP kok gak diurusi, loh KP sholat jamaah kok kudu berangkat dewe. Nah, kembali lagi, walaupun KPIH dan non KPIH semua kembali kepada kemandirian kita masing-masing. Kelompok haji itu hanya membimbing yang wajib dilakukan pada saat melakukan ibadah haji. Jadi untuk ibadah-ibadah misalnya kita selain di luar rangkaian haji ya, itu kan ada waktu juga untuk melaksanakan umroh sunnah atau mungkin ziarah dan lain-lain. Itu kalau yang di luar kewajiban melaksanakan rangkaian haji itu biasanya akan dikoordinir oleh kelompok haji masing-masing atau KPIH. Sedangkan yang mandiri mungkin tidak ada kegiatan seperti itu kalau tidak mengikuti. Tapi kalau dari pemerintah sendiri juga mengkoordinir. Kemarin ada Pak Saifuddin dan Pak Sajidin, tentunya itu kan dari tim yang kita dari ziarah ke Kuba dan lain-lain, itu kan ada Pak Sajidin juga. Itu tentunya juga ada koordinasi Ke Kuba. Masjid Kuba. Oh, yang itu waktu di Madinah. Di Mekah. Ya. Oke, kalau di Mekah nanti mungkin koordinasinya dengan KPIH. Seperti itu. Nanti kan butuhnya di Mekah juga tidak hanya kegiatan umroh dan lain-lain, tapi masih ada ziarah-ziarah ke tempat-tempat lainnya. Mungkin dari teman-teman KPIH mungkin bisa mengkoordinir itu. Walaupun non KPIH tetap bisa berkoordinasi dengan yang KPIH. Contohnya kita ya, karena kita non KPIH, kita tetap masih bisa ziarah ke tempat lainnya dengan cara ya itu membayar melobi kelompok haji yang kita kenal istilahnya, apakah kita bisa ikut, maksudnya bisa gabung. Kalau gabung kan artinya kita ikut
kegiatannya dengan membayar bis juga kan, akomodasinya. Jadi ya kita lobby mandiri, lobby sendiri. Jadi sebenarnya nggak ada jadwal untuk kita. Nah, perlu teman-teman tahu. Jadi kalau non KBIH itu seperti kita itu kan sebenarnya tidak ada tambahan biaya ya. Kalau untuk manasik dan lain-lain selama kita berada di tanah suci, kita nggak ada tambahan biaya lain. Tapi kalau KBIH mungkin nanti ada tambahan biaya yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Di luar itu loh ya. Tapi kalau kita free, tidak ada tambahan biaya yang sudah ditentukan oleh pemerintah sebesar kita Nggak ada. 40 juta itu selama pelunasan itu kita tidak ada tambahan biaya, mungkin tambahan biaya manasik dan lain-lain kita tidak ada, tapi yang KBIH mungkin ada tambahan. Kalau dari cerita teman-teman saya yang KBIH Di luar biaya haji di itu. luar haji. Nah mungkin kalau untuk yang non KBIH agak ngirit istilahnya ngirit biaya ya. Ya seperti itu. Bagi yang mungkin pendanaannya agak kurang, mungkin ini bisa jadi pertimbangan nih, gambaran ketika kita melaksanakan ibadah haji yang mandiri. Tapi ya tetap harus benar-benar mandiri karena niatnya mandiri. Jangan sampai niatnya mandiri tapi tidak tahu apa yang harus dilakukan. Karena namanya mandiri kan udah siap dengan apa yang akan kita lakukan sendiri. Ya, kecuali walaupun kalau sendiri tapi kan tetap koordinasi, itu yang perlu diketahui lagi juga. Nah, ya walaupun koordinasi tetap harus tahu. Ya, tahu intinya. Namanya kan mandiri. Nah, tahu tentang rukun-rukun haji itu yang perlu kalian tahu. Nah, dan perlu kalian jangan sampai sudah nyampe sana ada yang belum kita laksanakan karena kita nggak tahu. Nah, gini aja cerita kita ya. Jadi walaupun kita sudah melaksanakan urutan rangkaian itu, sebelum melaksanakan rangkaian ibadah haji pun kita dapat manasik ya. Biasanya manasik ini dilaksanakan kepada calon jamaah haji dan dibimbing oleh pembimbing ibadah haji yang sudah ditunjuk nih oleh pemerintah. Selama beberapa hari menuju rangkaian haji kita dapat manasik. Mungkin apa saja yang akan kita laksanakan atau yang kita lakukan ketika kita akan melaksanakan rangkaian ibadah haji, sesuatu apa larangannya, pokoknya semua diberitahukan selama kita melaksanakan rangkaian haji sebelum rangkaian itu dimulai. Nah, jadi pemantapan lagi di rumah kita dapat manasik haji dari tim KUA kecamatan. Di kabupaten pun kita juga dapat manasik dari tim kabupaten, kabupaten, dan di Kota Mekah pun kita juga dapat manasik haji. Jadi mungkin nanti ada pertanyaan lagi lah. Terus kalau bagi yang tidak paham rangkaian haji atau tidak paham tentang apa saja yang mungkin anti larang-larangnya, tanyanya ke siapa? Nah, tanyanya nanti itu tadi ada pembimbing haji. Pembimbing haji ini nanti bisa ditanya-tanyai mengenai soal pokoknya persyaratan haji seperti itu ya. Namanya apa ya? TPA apa TK? TKHD itu TKHD. tim pembimbing haji. Pembimbing haji, pembimbing. Nah, jadi setiap kloter itu nanti ada pembimbing hajinya. Jadi semisal ada yang belum jelas, ada rangkaian ibadah, mungkin pada saat di sana bingung, ini misalnya mau apa, harus gimana, itu bisa ditanyakan atau bisa konsultasi ke pembimbing haji. Makanya harus tahu siapa pembimbingnya, karena setiap kloter itu pasti ada. Dari daerah pun ada, dari pusat ada. Ya minimal tanya pada ketua regunya. Misalnya setelah ini kita harus ngapain, misalnya kalau memang kita lupa ingat ini tanggal sekian kita harus kemana. Tapi itu kan ada jadwalnya sebenarnya kan. Selama pengalaman saya pun dari niat pun kita selalu diingatkan ya. Dari niat mau niat ihram, umroh wajib, mau niat ihram haji, tetap kita dikoordinasi dan selalu diingatkan oleh tim pembimbing haji. Tetap saat walaupun kita KBIH dan non KBIH tetap koordinasinya semua kok ya. Dari pengalaman yang kita alami seperti itu. Jadi tidak ada ketimpangan informasi. Jadi
baik yang KBH, oh yang KBH informasinya lebih banyak nih, yang non KBH nih kita nggak dapat informasi apa-apa, enggak, kita sama sekali tidak seperti itu, informasi semua kita dapat, alhamdulillah. Nah setelah pun kita melaksanakan rangkaian haji pun ya tetap koordinasinya tetap dengan ketua kloter ya dan pembimbing haji tentunya ya. Untuk petugas tetap koordinasi ya. Apalagi ini kan agak dimudahkan dengan adanya grup WhatsApp kan, jadi antar pengurus, ketua kloter, ketua kelompok dan ketua rombongan itu sering berbagi informasi. Jadi walaupun begitu jamaah itu juga harus aktif sebenarnya, aktif juga untuk bertanya atau mungkin tanya informasi ya kalau memang belum dapat info ke ketua regu masing-masing. Nah setelah kita melaksanakan rangkaian ibadah haji, kita juga koordinasi dengan tentunya tim kaur untuk pembimbing haji sampai nanti ke selesai pelaksanaan rangkaian ibadah haji yaitu tawaf wada. Nah, tawaf wada pun kita juga dikoordinasi oleh pembimbing haji. Salah satunya mungkin nanti ada absensi nih, yang sudah melaksanakan tawaf wada siapa, yang belum siapa, seperti itu ya. Dan dikoordinasikan dengan ketua regu. Mungkin regu kamu ini siapa yang belum melaksanakan tawaf wada. Nah, kalau ada yang belum melaksanakan tawaf wada, dari pembimbing haji pun akan memberi bantuan berupa mungkin membantu bimbingan seperti itu, seperti contohnya bansos ya. Bantuan seperti contohnya kalau teman kita dulu ya ada Kalau yang mungkin butuh sakit, kalau yang istilahnya sakit bisa namanya dibimbing atau dibarengi. Nah seperti itulah, ada pembimbing dan dari pembimbing haji itu siap sedia membantu kita, intinya seperti itulah. Nah seperti itu. Mungkin ada cerita yang lain ya dari pengalaman ibadah haji mandiri kita? Ya kalau saya pribadi enak mandiri, tapi ya mandiri yang benar-benar mandiri, bukan mandiri yang bergantung pada orang lain. Kita harus sebelum berangkat harus mempelajari semuanya apa yang harus kita lakukan, dan harus sering-sering berkoordinasi karena kita sebenarnya kan disediakan ada tim kesehatan, ada tim pembimbing, ada tim kloter atau yang mengkoordinasi semuanya, sehingga kita ketika bingung atau tidak tahu kemana kita harus bertanya, kita harus tahu. Tentunya mungkin gambaran kita perjalanan haji mandiri kita, mungkin sedikit cerita kita akan memberikan informasi buat teman-teman yang akan menentukan nih mau pilih haji mandiri atau yang ikut KBIH. Informasi KBIH itu kelompok haji ya. Nah, kalau yang belum pernah dengar istilah KBIH, kelompok bimbingan ibadah haji. Nah tentunya informasi ini semoga bermanfaat untuk saya sendiri yang sudah melaksanakan, dan buat teman-teman semua yang belum melaksanakan ibadah haji, semoga bermanfaat dan memberikan apa saja yang perlu memberikan manfaat ya untuk kita semua, seperti itu. Dan terima kasih telah menonton video-video saya sebelumnya maupun saat ini. Semoga saya bisa membuat konten-konten yang lebih informatif dan lebih istilahnya bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.